Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Ramadan, NIM 20017014. Saya berasal dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil tugas saya yang diampu oleh dosen Yeni Hayati, SSM Hum. Di sini saya akan membacakan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita tenggelamnya kapal Van de Wijk dari salah satu karya dari Angkatan Balai Pujangga Baru. Baiklah, di sini saya akan membahas unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema dari film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van de Wijk adalah tentang cinta yang sejati, tulus dan cinta yang setia antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dapat dipersatukan dan tak tersampaikan karena tradisi adat Minangkabau yang begitu mengikat dan selalu mendiskriminasi adat lainnya pada saat itu. Yang kedua, alur pada cerita tenggelamnya kapal Van de Wijk. Alur dalam cerita tersebut adalah campuran, karena dalam film tersebut banyak kisah masa lalu dari kehidupan Zainuddin, seperti contoh dari awal cerita film atau cerita dari novel. Terdapat bagian cerita tentang penjelajahan hidup ayah Zainuddin yang diceritakan oleh Mak Base, lalu muluk tentang karya Zainuddin yang terakhir kalinya sebelum dia meninggal, dan selebihnya film tersebut menceritakan tentang masa depan kehidupan Zainuddin dan Hayati. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh utama dalam cerita tenggelamnya kapal Van de Wijk itu adalah Zainuddin, Hayati, Khadijah, dan Aziz. Selanjutnya adalah tokoh pendukung, yaitu Mak Base atau orang tua angkat Zainuddin. Yang kedua, Muluk, sahabat Zainuddin. Yang ketiga, Daeng Masika. Dan yang keempat, Mak Tengah Limah atau ibu dari Hayati. Selanjutnya adalah watak penokohan yang ada dalam cerita tenggelamnya kapal Van de Wijk. Yang pertama adalah Zainuddin. Zainuddin adalah seorang anak laki-laki yang baik hati, alim, setia, dan seorang laki-laki yang memiliki ambisi yang tinggi. Sehingga Zainuddin di sini berperan sebagai protagonis atau sikap baik. Selanjutnya adalah Hayati. Hayati adalah seorang perempuan yang baik, lembut, penurut adat, sederhana, dan memiliki kesetiaan. Sehingga Hayati di sini berperan sebagai sikap protagonis. Selanjutnya Aziz, seorang lelaki yang pemboros, suka berfoya-foya, tidak setia, tidak memiliki tujuan hidup, dan tidak beriman. Di sini Aziz memiliki sikap antagonis. Selanjutnya adalah Khadijah, seorang perempuan yang berwatak keras dan senang mempengaruhi orang lain. Selanjutnya di sini akan membahas sudut pandang dari cerita tenggelamnya kapal Van de Wijk. Penulis ini menceritakan mengangkat sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya latar belakang. Yang pertama adalah Makassar atau tempat Zainuddin dilahirkan. Yang kedua, Dusun Batipu atau tempat Hayati bertemu dengan Zainuddin. Yang ketiga, Padang Panjang, tempat Zainuddin mendalami ilmu agama. Yang keempat, Jakarta atau Batavia dulunya, tempat Muluk dan Zainuddin pertama kali ke Jawa. Yang keempat, Surabaya, tempat Zainuddin mendapat pekerjaan dan menjadi orang sukses. Yang terakhir, Lamongan, tempat akhir Zainuddin bertemu dengan Hayati ketika kapal Van de Wijk tenggelam. Latar waktu dari cerita ini adalah siang dan malam. Latar suasananya sangat mengharukan. Terdapat pada saat Hayati menerima cinta Zainuddin ketika Zainuddin menyatakan lewat surat dan bertemu di bentah sawah milik Datuk. Yang kedua, latarnya adalah menyedihkan ketika Zainuddin hidup sengsara dan ketika permintaan Zainuddin untuk menikahi Hayati ditolak oleh keluarga Hayati. Gaya bahasa yang ada di dalam cerita ini adalah bahasa Melayu kental dan dipadukan dengan bahasa Minangkabau. Dan amanat yang terkandung dalam cerita ini adalah yang pertama, jika cinta itu tulus dari hati yang sebenarnya, maka cinta itu tidak perlu memaksa untuk dimiliki. Yang kedua, walaupun cinta tak tersampaikan, kita harus tetap menjaga cinta itu dengan baik. Dan yang ketiga, dalam hidup kita tidak boleh putus asa dan harus selalu mempunyai tujuan hidup. Dan yang terakhir, jika cinta tak tersampaikan, bukan berarti itu adalah akhir dari segalanya.
Baik, mungkin itu saja unsur intrinsik dari saya dalam cerita tenggelamnya kapal Van de Beek pada angkatan Pujangga Baru. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas sedikit unsur ekstrinsik dari cerita tenggelamnya kapal Van de Beek yang telah diangkat menjadi film. Yang pertama adalah nilai moral yang terkandung dalam cerita ini, yaitu menghormati dan menjaga adat. Selain itu, menghormati dan menghargai istri atau suami orang lain, seperti yang dilakukan oleh Zainuddin kepada Aziz dan Hayati. Yang kedua adalah nilai agama. Zainuddin dan Hayati selalu menghormati nilai agama dalam kisah percintaan mereka, dan Zainuddin juga rela pergi jauh untuk menuntut ilmu agama. Yang ketiga adalah nilai sosial. Keluarga Hayati yang sangat memegang erat adat Minangkabau, sehingga nilai sosial yang terdapat dalam cerita ini sangatlah tinggi dikarenakan dengan adat Minangkabau yang sangat junjung tinggi. Sekianlah hasil presentasi saya terhadap salah satu karya Pujangga Baru, yaitu Tenggelamnya Kapal Van de Beek. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.